Shalom semuanya, shalom jemaat Rimper, dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau kumpulkan kami sekali lagi di tempat ini. Walaupun kami masih online, tapi kami percaya di saat-saat seperti ini, kami harus lebih lagi mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi serius kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya hanya Roh-Mu saja yang berbicara kepada kami, supaya firman-firman-Mu selalu ada di hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nothing is impossible.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna terjadi di hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
Bapa, terima kasih sekali lagi Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ini. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau sudah membuat satu perkara yang besar yang terjadi di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Roh Kudus lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu ini, pakai setiap perkataan kami ini hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat daripada-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Rimpert, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan saya sangat senang sekali kalau pagi hari ini saya boleh berjumpa dengan saudara sekalian dimanapun saat ini saudara berada. Saya percaya, saya yakin bahwa saudara dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul God's Plan Never Fails. Benar saudara, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Masa COVID-19 di saat ini yang kita hadapi, saudara, seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Saudara dan saya pun memiliki satu planning di dalam kehidupan kita semuanya. Mungkin saudara tahun ini planning untuk anak-anak saudara sekolah di luar negeri, mungkin ada di university Eropa atau Amerika atau Australia atau dimanapun. Mungkin saudara memiliki program planning dalam pekerjaan saudara. Mungkin saudara akan menambah ilmu untuk naikkan jabatan saudara. Atau ada beberapa di antara saudara yang planning tahun ini untuk bisnis baru ataupun membuka cabang-cabang baru dalam bisnis saudara. Saya percaya setiap kita memiliki planning-planning yang luar biasa. Bahkan saudara planning untuk liburan saudara ya. Liburan di akhir tahun, nanti tahun 2020 saudara sudah planning mau ke luar negeri, kemanapun, dimanapun saudara sudah planning. Mungkin suami saudara atau istri saudara sudah booking untuk pesawat, hotel, apapun sudah di planning, di arrange dengan demikian baiknya. Tapi apa hendak dikata saudara ya, tahun 2020 ini, awal tahun ini kita menghadapi satu boleh dikatakan tragedi ya, di mana masalah COVID-19 ini membuat seluruh planning kita tidak bisa direalisasikan, tidak bisa diwujudkan alias dibatalkan saudara ya. Sekarang beberapa teman saya juga planning untuk keluar, dia planningkan untuk klaim kembali tiket-tiket yang sudah dibeli. Saudara, planning manusia bisa gagal. Tapi pagi hari ini saya akan beritahukan kepada saudara bahwa planning daripada Tuhan, God's plans never fails, tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan buat saudara dan saya, rencana manusia bisa gagal saudara, tapi rencana Tuhan sekali lagi tidak pernah gagal. Amin. Saudara, sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11 itu dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, jelas dikatakan di Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan Tuhan buat saudara dan saya adalah rancangan yang luar biasa, rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang saudara, memberikan kita harapan yang luar biasa. Karena apa saudara? Rancangan manusia boleh gagal sekali lagi, tapi rancangan Tuhan itu sangat dahsyat, lebih bagus lagi daripada rencana saudara dan saya. Kalau boleh saya ambil kesaksian itu di seorang murid Tuhan yang namanya Paulus, saudara. Paulus ini saat dia ketemu dengan Tuhan, perjumpaan pertama kali dia dengan Tuhan, dia memperoleh satu pengertian yang baru saudara, sehingga dia mulai berapi-api untuk melayani Tuhan. Dan apa yang diharapkan mungkin dalam pikirannya, kalau aku melayani Tuhan, aku mengabarkan firman Tuhan, aku mungkin hidupnya lebih baik.
Tapi kenyataannya Paulus waktu itu dia dimasukkan penjara, ditangkap karena dia mengabarkan firman Tuhan. Dan di dalam penjara itu pun saudara, dia tidak pernah kecil hati istilahnya saudara. Dia tetap bersemangat, dia tetap tahu bahwa Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa buat Paulus ini. Bahkan dia menulis surat untuk jemaat di Filipi, saudara. Nah, di dalam surat itu dikatakan di Filipi 1 ayat 6 dikatakan demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Paulus menulis surat ini untuk jemaat Filipi. Dia katakan bahwa dalam keadaan situasi kondisinya dia di dalam penjara, dia percaya Tuhan akan tetap meneruskan kebaikannya dia sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Saudara, sungguh luar biasa kalau Paulus ini mengerti bahwa rancangan Tuhan itu tetap berjalan sesuai rencananya Tuhan, saudara. Dan ini buktinya bahwa dia katakan, sekalipun Paulus saat itu di lockdown totally, saudara, dimasukkan penjara dan dia disekap di penjara, dia masih bisa memiliki harapan yang seperti rancangan Tuhan semula di Yeremia 29 ayat 11, saudara. Rancanganku yaitu rancangan yang penuh harapan. Paulus tidak patah semangat, saudara, tapi dia berapi-api. Kenapa Paulus bisa berapi-api? Kita lihat di Filipi 4 ayat 4, saudara, dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku, Paulus bisa tetap bertahan dengan penuh harapan karena dia memiliki satu sukacita. Sukacita ini dia dapatkan saat dia ketemu dengan Tuhan pertama kali. Perjumpaan dia dengan Tuhan pertama kali itu, dia memperoleh satu sukacita yang luar biasa. Kalau saudara melihat atau menyelidiki di dalam Alkitab terjemahan baru, itu ternyata ada 225 kali kata sukacita. Dan kata bahagia itu muncul 43 kali, saudara. Jadi bahagia dan sukacita ini agak beda ternyata, saudara. Bahagia cuma 43 kali, kalau sukacita 225 kali. Kalau boleh saya katakan, bahagia itu sering dikaitkan dengan kesenangan atau kenyamanan. Di dalam kebahagia itu belum tentu ada sukacita, saudara. Tapi kalau di dalam sukacita itu sendiri pasti ada bahagia. Nah, sedangkan sukacita menurut konsep Alkitab itu mengatakan demikian. Sekalipun anak-anak kerajaan itu hidup di dalam tekanan atau berbagai kesulitan, ujian hidup, anak-anak kerajaan ini tetap sukacita. Jadi saudara, kalau saya boleh simpulkan bahwa sukacita itu bukan hanya sekedar emosi, tapi sukacita itu merupakan satu karakter, saudara. Merupakan watak dari anak-anak kerajaan yang seharusnya saudara dan saya miliki sejak pertemuan dengan Tuhan Yesus. Jadi karakter sukacita ini bukan dipengaruhi dengan lingkungan atau situasi keadaan kita. Sukacita ini harus menjadi watak atau karakter kita sebagai anak-anak kerajaan. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kebahagiaan ini kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan joy when you fall into diverse temptation. Joy, dikatakan joy, saudara. Sukacita. Kita harus sungguh menganggap segala temptation, godaan itu merupakan satu, biarlah kita kebahagiaan itu selalu muncul gitu, saudara. Jadi sekali lagi, sukacita itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan kita.
Kalau kita mengerti bahwa sukacita itu merupakan satu karakter, seharusnya saudara dan saya ini minta karakter itu ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Waktu ini planning kita gagal, tetapi kita mau seperti Paulus. Dia planningnya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mungkin dia planningnya mau ke kota A, kota B, kota C untuk mengabarkan firman Tuhan dengan semangat. Tapi rupanya dia ditangkap, dimasukkan penjara. Dengan demikian, dia tidak merasakan putus asa, saudara. Dia tidak mengeluh, bahkan tidak komplain sama Tuhan. Dia bahkan menulis surat itu, dikatakan kepada jemaat Filipi, berbahagialah. Sekali lagi aku katakan, berbahagialah. Coba saudara bayangkan, kalau Paulus tidak berjumpa dengan Tuhan, dia tidak akan pernah memiliki karakter sukacita ini. Kalau saudara dan saya dikatakan sebagai anak-anak terang atau anak-anak kerajaan Allah, saat saudara menghadapi planning saudara gagal semua, saudara. Planning apapun yang saudara rancangkan, bisnis baru saudara, buka cabang bisnis yang baru, semua gagal, saudara. Tidak ada yang bisa terrealisasikan. Apakah saudara mau komplain sama Tuhan? Mari kita memiliki karakter sukacita ini di dalam situasi seperti ini. Karena kenapa saudara? Di dalam sukacita itu, di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dikatakan demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sekali lagi, di kitab ini, di 1 Petrus 1 ayat 8, diingatkan bahwa saat saudara dan saya berjumpa kali, bertemu dengan Kristus, saudara memiliki karakter sukacita itu. Makanya dikatakan kalau kita di dalam situasi kondisi apapun, saudara tidak akan pernah mengeluh. Kenapa? Karena karakter sukacita itu yang membangkitkan imanmu untuk melihat bahwa planning Tuhan itu tidak pernah gagal. Sekalipun situasinya kelihatan gagal. Kenapa banyak anak Tuhan gagal dalam hidupnya? Boleh dikatakan komplain sama Tuhan ataupun meninggalkan Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka ini tidak menerima apa yang dia gumulkan, apa yang dia doakan tidak terrealisasi, sehingga dia merasa depresi lalu meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan yang memiliki karakter sukacita, saudara, sekali lagi kalau memiliki karakter sukacita, saudara yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa? Kita tidak mengatakan sukacita itu dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi keadaan yang membuat sukacita kita hilang. Enggak, saudara. Sukacita ini enggak bisa hilang karena ini merupakan karakter saudara dan saya. Saat saudara menghadapi situasi seperti ini, di dalam COVID-19 ini, planning saudara gagal semuanya, saudara. Tetapi karena kita memiliki karakter sukacita ini, kita tahu bahwa planning Tuhan tidak pernah gagal. Bahkan Tuhan memiliki planning yang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Ya, mungkin gereja semua ditutup, saudara. Kalau kita melihat gereja saat ini ditutup, lalu bagaimana kita menyebarkan firman Tuhan? Saudara, kalau kita memiliki sukacita dalam keadaan apapun, sukacita itu membangkitkan pengharapan, saudara. Dan pengharapan itu adalah planning daripada Tuhan. Harapan yang luar biasa, yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan. Itu adalah planning Tuhan buat saudara dan saya. Saat ini firman Tuhan tidak bisa disebarkan di gereja, saudara. Tetapi kita tetap bersukacita. Kita boleh online, saudara. Bahkan di dalam online ini, pengajaran-pengajaran, program-program gereja pun, pengajaran tentang pendalaman Alkitab tetap dijalankan lewat online, saudara. Bahkan bisa menjangkau grup atau kelompok di luar kota atau di tempat lain atau di negara lain, saudara. Sehingga kita tidak dibatasi oleh
tembok gereja. Kita bebas, kita menyebarkan firman Tuhan, karena sukacita itu menunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang penuh harapan. Sehingga saudara dan saya tidak patah semangat, bahkan saudara memiliki satu inovasi baru. Kreativitas itu ada karena saudara sukacita. Orang yang tidak memiliki sukacita itu orang yang patah semangat, saudara. Orang yang seperti vampir, hidup tapi mati di dalamnya. Saudara, ayo milikilah karakter sukacita ini, sehingga planning Tuhan itu terus terjadi di dalam kehidupan kita. Paulus pun ingat, saudara, waktu dia di penjara, dia tidak patah semangat, bahkan dia percaya rencana Tuhan itu selalu memberikan kepada dia perubahan-perubahan yang signifikan, perubahan yang luar biasa, perubahan yang membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Saat dia ada di penjara pun, saudara, Paulus terus bersukacita. Kenapa dia terus bersukacita? Di Filipi 4 ayat 13 dikatakan gini, saudara. Paulus menulis demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, luar biasa. Paulus katakan kepada jemaat Filipi, dia katakan bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Kenapa dia bisa bersukacita? Karena dia percaya bahwa perkara-perkara yang dihadapi ini, dia huruf besar yaitu Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti Paulus dalam saat situasi seperti itu, dia tetap memiliki karakter sukacita, karena karakter sukacita itu membentuk dia untuk fokus kepada Tuhan senantiasa. Betul Tuhan, betul saudara. Kalau saudara memiliki karakter itu sukacita, saudara akan terfokus kepada Tuhan, bukan kepada situasi. Makanya sukacita ini bukan emosi, saudara. Sukacita ini tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Sukacita ini merupakan karakter, merupakan watak kita, ciri anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah yang luar biasa. Kalau kita sukacita, kita selalu fokusnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri, bukan mementingkan diri sendiri. Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang patah semangat? Karena dia berdoa untuk dirinya sendiri, saudara. Supaya apa? Dia lihat dirinya tidak terjawab doanya. Frustasi, saudara, karena lihat keadaannya tidak terjadi perubahan. Tetapi kalau saudara memiliki sukacita, saudara fokusnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada self-center, tapi God-center. Iblis selalu membuat kita kepada self-center, ego kita, saudara. Tetapi kalau kita memiliki karakter sukacita itu, kita melihat bahwa planning Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Yes, saudara harus aminkan ini. Supaya planning ini tidak gagal, saudara harus penuh sukacita. Karena di dalam sukacita itulah terletak kekuatan kita. Amin. Saudara, di Filipi 1 ayat 20 dikatakan demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus menulis surat itu juga di kitab Filipi untuk jemaat Filipi, saudara. Karena di dalam situasi yang tertekan itu, Paulus di penjara, ada beberapa orang yang memfitnah dia supaya dia semakin dipenjara, semakin dihukum, saudara, untuk diperberat hukumannya. Tapi Paulus katakan di sini, kerinduan yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Dia percaya bahwa Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya dia. Karena apa? Karena dia senantiasa bersukacita. Karena sukacita itu mendatangkan fokusnya dia kepada Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan fitnah yang daripada teman-temannya. Kenapa anak-anak Tuhan banyak membenci kepada saudaranya atau saudara seimannya? Karena dia dengar akan fitnah daripada temannya, maka dia marah, saudara. Kemarin kita ada KM, ada cell group. Ada seorang ibu yang dari background Muslim, saudara ya.
dari background Muslim, dia menerima Kristus sebagai juru selamat. Bahkan saat ini seperti situasi kayak gini, dia belum berbicara kepada keluarganya, saudara, kalau dia ini belum sudah menjadi anak Tuhan. Tetapi ada satu teman baiknya dia membocorkan kepada keluarganya dan memberikan foto-foto baptisannya dia, saudara. Dan saat itu juga dia agak marah, saudara. Tetapi dia setelah berdoa kepada Tuhan, dia minta ampun, bahkan Tuhan ingatkan untuk mengampuni temannya. Saudara, kalau kita tidak memiliki sukacita tadi, kita fokusnya hanya kepada diri sendiri. Kalau kita fokusnya kepada diri sendiri, kita tidak melihat planning Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau engkau melihat bahwa planning Tuhan itu luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan kita, seharusnya saudara memiliki karakter, yaitu sukacita itu, untuk tetap menyala-nyala bersama Tuhan. Dan saya percaya planning manusia bisa gagal, saudara, tapi planning Tuhan tidak pernah gagal. Sukacita ini pun ada di Galatia 5 ayat 22, dikatakan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, sukacita ini ternyata adalah buah dari salah satu buah Roh Kudus, di mana saudara dan saya harus menunjukkan buah-buah itu nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Di akhir zaman ini, saudara, atau waktu-waktu yang sulit ini, sukacita ini biarlah ada di dalam karakter kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Sehingga apa, saudara? God's plans never fails for us in our life. Ini akan terjadi, saudara. Ini akan terbukti di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Saya percaya di dalam kesempatan ini saudara tidak akan sia-sia bila saudara menerima sesuatu dan saudara menangkapnya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan saudara. Amin. Terimalah segala apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan, apa yang Kau sudah firmankan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Sebab sukacitamu sudah memenuhi kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap planning yang Engkau sudah rancangkan sejak kita semua ini dalam kandungan, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita Tuhan. Kita tidak mau dibodohin oleh pengertian sendiri tentang keadaan sekitar kita. Tapi biarlah kita senantiasa melihat, memfokuskan pikiran kita hanya di dalam Engkau. Sebab sukacita itu membawa kepada kemenangan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan angkatlah tanganmu, saudara-saudara, angkatlah wajahmu, terimalah sumber pengharapan yang dari Allah Bapa, dan memenuhi kamu sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Mulai sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang menerima berkat ini katakan amin. 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 Blessed Sunday.